Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya telah kita buat pada tahapan siklus akuntansi sampai dengan raca saldo. Nah, jurnal penyesuaian telah kita bahas pada video sebelumnya juga secara teori dan bagaimana cara menjurnalnya. Nah, sekarang kita akan khususkan bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian pada kasus yang sebelumnya telah kita buat sampai dengan raca saldo. Nah, sekarang kita akan lakukan jurnal penyesuaian berikut juga dengan sedikit tambahan kasus agar bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang belajar akuntansi bagaimana jika ada kasus-kasus yang sering kita temui di lapangan, kemudian kita akan buatkan jurnal penyesuaiannya. Baik, kita akan lanjutkan dari kasus yang ini ya, yang sebelumnya kita sudah sampai ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita sudah membuat tabel neraca saldo ini dan alhamdulillah juga sudah balance yaitu 263 juta di akhir bulan Januari. Tapi teman-teman semuanya, biar ada tambahan kasus supaya memperlengkap jurnal penyesuaian, nah saya tambahkan juga di sini beberapa kasus yang dapat ditemui di dunia praktik ya. Misal yang pertama, di akhir bulan Januari itu ada piutang sebesar 400.000 itu tidak dapat ditagih. Nah, kasusnya gitu ya. Sebesar 400.000 piutang tidak dapat ditagih. Nah, sementara sampai dengan akhir bulan bahwa piutang usaha ini saldonya adalah 5.500.000 ya. Nah, yang 5.500.000 ini ada informasi bahwa sebesar 400.000 tidak dapat ditagih. Nah, kasus ini saya sengaja simpan di akhir bulan supaya jurnal penyesuaiannya sekaligus gitu ya. Karena pada kenyataannya yang namanya informasi bahwa piutang tidak dapat ditagih itu seberapa nilainya, nah itu bukan berarti harus di akhir bulan. Kadang di pertengahan bulan, kadang di awal bulan, ataupun memang benar-benar di akhir bulan. Nah, pokoknya setiap ada informasi bahwa piutang itu tidak dapat ditagih, maka pada saat itulah teman-teman harus membuat jurnal penyesuaiannya. Tapi karena di sini biar kita seragamkan dengan jurnal-jurnal yang lainnya, maka kasusnya saya ceritakan bahwa ini terjadi di akhir bulan. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bagaimana perhitungannya. Nah, yang 5.500.000 ini adalah piutang, kemudian ada 400.000 ini piutangnya tidak dapat ditagih, berarti teman-teman yang 400.000 ini akan menjadi beban bagi perusahaan. Kemudian kita akan lakukan penjurnalannya. Kalau untuk hitung-hitungan angkanya sepertinya tidak akan terlalu sulit ya. Oke. Nah, sekarang saya sambil berjalan saja. Nah, saya akan buatkan jurnalnya. Nah, di sini saya telah membuat tabelnya ya. Untuk jurnal penyesuaian. Ini saya udah kasih tulisannya di atas, adjustment atau jurnal penyesuaian. Oke. Pada tanggal berapa? Nah, setiap jurnal penyesuaian ya, kalau memang di akhir bulan semuanya, maka tanggalnya kita bisa dengan kode. Misalkan kalau mau tanggal kayak gini 31 itu nggak jadi masalah, silakan. Pasti akan 31 semuanya. Atau memang pakai kode A aja. A misalkan yang A. A ini apa ya? Kita kasusnya sesuaikan aja lah dengan yang ada di sini gitu ya. Piutang 400.000. Nah, yang menjadi beban itu adalah piutang yang hilang. Karena yang tadinya piutang itu adalah harta kita, sangat kita harapkan untuk kita terima, tiba-tiba piutang itu menjadi hilang, maka disitulah ada beban bagi kita. Ini namanya beban piutang tak tertagih. Seperti video yang telah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, kalau belum paham ya silakan tonton lagi. Beban piutang tak tertagih nilainya adalah 400.000. Oke. Referensi ini kita nggak diisi ya, nggak usah diisi lah.
Kemudian di kreditnya adalah harta kita yang berkurang, yaitu adalah perlengkapan. Nah, jadi perlengkapan itu akan berkurang, asalnya 5.500.000, pasti sekarang saldonya adalah 5.100.000 karena dikurangi piutangnya, disimpan di kredit. Oke. Nah, ini bisa kita buat catatannya adalah penyesuaian untuk piutang tak tertagih. Nah, di sini piutang tak tertagih ini memang cukup general. Nah, teman-teman bisa menuliskan dengan spesifik, asalkan kita tahu ini piutangnya dari siapa gitu ya. Misalkan piutang tak tertagih ini adalah dari Tuan Yono, maka kita bisa membuat keterangan penyesuaian untuk piutang tak tertagih Tuan Yono. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B ini adalah perlengkapan kantor tersisa 120.000. Oke, kita cek di neraca saldo perlengkapan kantor ini nilainya adalah 750.000. Nah, ini teman-teman, yang 750.000 ini adalah yang kita beli selama 1 bulan. Ya, tapi ternyata tidak dipakai semuanya karena yang 120.000 ini masih tersisa. So, kita akan hitung berapa yang menjadi perlengkapan. Berapa yang menjadi beban perlengkapan. Yang menjadi beban itu adalah yang terpakainya. Maka kita bisa hitung 750.000 dikurangi 120.000 sama dengan 630.000. Nah, 630.000 itulah yang akan menjadi beban. Namanya beban perlengkapan. Ya, kita catat di sini. Beban perlengkapan. Berapa? 630.000. Oke. Nah, sekarang kita simpan di kredit. Yang berkurang apa? Harta kita yang berkurang adalah perlengkapan, ya. Oke. Keterangannya adalah penyesuaian beban perlengkapan. Atau boleh juga mencatat penyesuaian beban perlengkapan, itu juga tidak jadi masalah ya. Sekarang C. Nah, yang C di sini, listrik bulan Januari itu belum dibayar 230.000. Nah, ini ada informasi dan bisa kita cek di perusahaan setiap akhir bulan berapa listrik yang kita gunakan di bulan Januari ini. Nah, setelah telusuri dan ternyata sebesar 230.000 ini kita telah menghabiskan listrik seperti itu. Nah, dan itu belum kita bayar. Maka disitulah kita akan menjadi hutang, gitu ya. Namanya adalah hutang listrik. Dan listrik yang telah kita pakai namanya adalah beban listrik. Jadi jumlahnya adalah beban listrik pada hutang listrik, gitu ya. Nah, jumlahnya adalah 230.000. Oke, gimana sampai di sini? Mudah kan? Nah, di sini penyesuaian utang listrik. Oke, gitu. Atau bisa utang listrik bulan Januari juga boleh, gitu. Lebih lengkap, lebih bagus. Oke. D. Apa ini yang D? Umur ekonomis peralatan kantor adalah 4 tahun dan kendaraan adalah 8 tahun tanpa nilai sisa. Nah, teman-teman, di sini kita akan menghitung bagaimana cara membuat jurnal untuk penyusutan aktiva tetap. Nah, sekarang saya akan geser dulu ke bawah ya. Nah, untuk peralatan kantor, umur ekonomisnya adalah 4 tahun tanpa nilai sisa. Nah, kita telah membeli peralatan kantor sebesar 5.500.000. Nah, berarti rumus yang kita gunakan dulu itu adalah penyusutan ini rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa ya, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Masih ingat ya? Nah, gitu. Maka kita hitung aja harga perolehannya adalah 5.500.000 itu ya. Dikurangi nilai sisanya tidak ada, kita anggap 0, dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Nah,
umur ekonomis ini adalah 4 tahun, tapi laporan keuangan yang kita buat adalah bulanan, maka kita bisa kalikan dengan 12 atau dikalikannya nanti aja dulu, nggak apa-apa juga. Misalkan gini aja langsung 5.500.000 dibagi 400. Berapa nilainya? Nilainya adalah sebesar 1.375.000, dan ini adalah penyusutan per tahun ya, kita tuliskan per tahun. Nah, bagaimana kalau penyusutan per bulan? Yang kita butuhkan adalah per bulan, maka yang 1.375 ini bisa dibagi dengan 12. Nah, ini adalah penyusutan per bulan, dan yang akan kita gunakan adalah angka yang ini, 114.583. Itu namanya adalah beban penyusutan. Beban penyusutan untuk peralatan. Jadi sekarang kita akan buat jurnal, namanya adalah beban penyusutan peralatan kantor. Bisa kita singkat seperti ini, beban peralatan kantor. Oke, nilainya adalah 114.583 gitu. Di kreditnya apa? Nah, kreditnya seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor gitu, sebesar nilai itu juga. Nah, sekarang kita langsung saja hitung untuk yang kendaraan. Nah, kalau kendaraan nilainya adalah 65 juta ya. Dibagi berapa umur ekonomisnya? Umur ekonomisnya adalah 8 tahun, dibagi 8. Oke, jadi 1 tahunnya adalah 8 juta. Tapi kita butuh 1 bulan. Ini maaf salahnya, per bulan ya. Jadi untuk per bulan adalah 677.083. Oke, kita buat di sini jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan juga 677.083. Oke, sudah beres. Jadi dua-duanya sudah kita susutkan. Nah, sekarang keterangannya adalah mencatat penyusutan aset tetap. Begitu. Udah cukup ya. Nah, ini bisa kita hapus atau mau diperlihatkan juga ya, nggak jadi masalah, silakan. Yang terakhir yang bagian buat penyesuaian untuk sewa dan asuransi di akhir bulan. Nah, ini jangan sampai terlewat, mentang-mentang nggak ada angkanya. Nah, tapi kita harus urut dari awal ya. Kita lihat bahwa pada kasus yang sebelumnya sewa dibayar di muka ini adalah 36 juta untuk 3 tahun, dan baru kita pakai 1 bulan. Ini metodenya adalah metode neraca. Nah, sekarang kita akan hitung berapa yang menjadi bebannya gitu ya. Yang 36 juta itu untuk 3 tahun, maka untuk 1 tahunnya adalah 12 juta, dan untuk 1 bulannya adalah 1 juta. Kita tinggal dibagi-bagi saja ya. Itu angka itu angkanya dari mana gitu. Saya kira itu bisa menggunakan logika teman-teman. 36 juta untuk 3 tahun berarti 1 bulannya adalah 1 juta. Itu menjadi beban, namanya adalah beban sewa ya untuk yang Maka kita catat di sini beban sewa sebesar 1 juta. Jadi kita hitung berapa yang telah menjadi beban. Kemudian di kreditnya apa? Kreditnya adalah yang kita kurangi, yaitu sewa dibayar di muka ini kita kurangi. Maka di sini di kreditnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi ini adalah sebesar 3 juta.
asuransi ini untuk berapa lama waktu itu? Untuk 1 tahun kalau nggak salah ya. Saya akan cek dulu dari yang kasusnya yang dulu. Oh, asuransi untuk 6 bulan. Oke, asuransi baru kita gunakan 1 bulan ya. Oke, saya masukkan lagi ke sini. Jadi yang 3 juta ini untuk 6 bulan, maka bulan ini baru kita gunakan 1 bulan, maka 1 bulannya adalah 3 juta dibagi dengan 6. Oke, kita hitung sama dengan berapa ya? 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Oke, maka jurnalnya adalah beban asuransi. Oke, pada asuransi dibayar di muka sama dengan 500.000. Oke, ini mencatat penyesuaian sewa dan asuransi. Oke, saya kira jurnalnya sudah cukup. Ini namanya adalah jurnal penyesuaian. Nah, sudah cukup. Kita bisa tutup. Ini saya udah bikin bekas membuat jurnal umum ya. Nah, oke, sorry. Ini saya akan rapikan dulu. Kita bisa jumlahkan. Oke, ini udah balance ya. Ini hanya untuk ngecek aja balance atau tidak gitu ya. Tidak penting ini nilainya berapa. Pokoknya balance aja ya. Nah, ini berarti kita setelah beres membuat jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat worksheet atau neraca lajur. Itu kita akan masukkan ataupun kita akan bahas di video selanjutnya. Saya kira teman-teman sudah beres dan sudah bisa membuat jurnal penyesuaian. Begitu, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.